Kenapa mereka bisa seperti itu, Bang? Ya wajar lah kalau namanya tersangka kan jadi pembelaan-pembelaan untuk mencari opini publik untuk memihak dia kan. Jadi kusut aja, memang pikirannya kusut semua itu. Nanti sidang tuh kapan, Bang? Gini, ini kan klaster satunya belum diperiksa nih. Oh ya. Saksi ahlinya belum diperiksa, ya. Yang saya dengar kan saksi ahli atau saksi meringankan kan Rocky Gerung katanya diajukan kan, dia kan belum diperiksa. Ya. Ketika itu udah diperiksa semua, ya kan, artinya kan tinggal dimajukan ke proses penuntutan P21 kan gitu. Ya, ke kejaksaan. Ya, kejaksaan. Ya kalau kami berharap sebetulnya setelah diperiksa mereka ini sebaiknya ditahan. Kenapa? Biar nggak ada lagi kegaduhan. Karena kegaduhan sudah diciptakan oleh mereka. Pengulangan lagi perbuatan mereka gitu. Ya, langsung ke kejaksaan. Kan ditawarkan nih sama Polda. Ajukan saja pra peradilan. Tapi mereka ini jebakan Batman menurut mereka kan. Artinya kegaduhan ini selalu muncul, ya, bangkit kembali seperti zombie. Ya. Itu karena mereka masih Di luar, masih bebas. Ya kan? Karena mereka masih bebas. Dan, ya juga media kan senang nih ada berita. Ya kan? Oh ini menarik loh, ini drama ini rupanya ratingnya tinggi terus ya. Ratingnya tinggi terus. Kenapa, Bang? Hah? Kenapa setiap bahas ijazah Pak Jokowi ratingnya tinggi? Berarti masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Jokowi. Iya, ini dia. Ini dia. Ini benar-benar kesimpulan yang Karena luar biasa. akhirnya deh. memang karena saking penasarannya dan saking Ya. cintanya masyarakat Indonesia Ya. ingin melihat seperti apa kebenarannya. Kebenarannya. Benar Mas Uki. Nah, kalau bicara kebenaran, Abang kan dilaporkan terkait menggunakan dokumen palsu. Apa langkah konkret yang akan Abang ambil? Ya, kita begini aja. Kita dengan akal sehat aja. Scan ijazah itu kok dokumen palsu. Scan ijazah Pak Jokowi. Ya. Dengan keyakinan saya itu asli. Scan, bukan ijazah asli. Betul kan? Ya. Dian Sandi pun sama. Ya kan? Yang digunakan juga Yang sama. dibuatkan sama. Pas kita lihat dengan ijazah yang asli, kan sama. Ya. Dengan ijazah pembanding, kan juga sama. Kita tanyakan ke dia, mana ijazah aslimu? Dia tunjukkan, tapi di blur. Dan itu sama juga kayak fotokopi juga, kan scan juga. Mana yang asli? Pegang nggak? Nggak ada. Di mana sebetulnya? Satu itu. Ya. Yang kedua, kalau yang mempunyai ijazah itu adalah Pak Jokowi yang berkeberatan, ya wajar, bisa itu. Kan nggak ada itu gitu. Iya kan? Ya buat saya, ya apapun yang terjadi ya saya harus hadapi, biar bagaimanapun. Yang jelas menurut dari kuasa hukum dan sebagainya, ahli-ahli hukum itu, dia bilang itu adalah sesuatu ya buat menekan secara intimidatif aja. Kan gitu. Karena Supaya Abang tidak kan melawan lagi. tidak melawan, ya kan? Ya kan kita paham. Waktu itu saya pernah diinterupsi. Kok ini berani muncul terus nih? Si Roy kan nunjuk-nunjuk saya. Kok berani muncul lu? Bohong-bohong terus ya? Saya kan ketawa gitu. Karena apa yang dia ngomongkan bohong itu, dia sendiri adalah pembohong besarnya. Saya simpel aja saya katakan itu. Ya kan? Abang kalau ketemu Mas Roy Suryo di luar talk show gitu, gimana, Bang? Dulu sih oke lah, ya. Tapi sekarang saya udah punya sibukan masing-masing, ngapain lah, capek juga urusan kayak gituan. Nah, ini yang menarik. Kalau ketemu dengan Mas Roy, itu seperti apa? Kan kalau kita lihat Abang sudah ikut mendampingi dan memperjuangkan Pak Jokowi ini sejak tahun 2012. Ya. Pada saat itu kan Mas Roy Suryo juga masih dekat-dekat. Oh ya dekat lah dia yang bawa mobil SMK itu. Aha. Ya maka aku bilang ini ada sesuatu sakit hati. Mungkin gak diangkat jadi menteri, mungkin gak diangkat jadi somebody misalnya. Ya, bisa saja itu. Kan kalau kita lihat, ya Pak Jokowi ini tidak memiliki partai. Ya kan? Seseorang presiden yang baru pertama kali di Indonesia nggak punya partai untuk itu.
Apakah Pak Jokowi yang harus menentukan ini jadi menteri? Kan enggak, pasti kan partai-partai itu yang menentukan juga. Bisa diusulkan ini, dibilang, oh enggak, saya enggak setuju. Apakah Pak Jokowi harus memaksakan diri? Kan ini kan juga gitu. Ini secara akal sehat aja, kalau logika kita. Harus mengakomodir semua Akomodir ya. semua. Ya. Kan mesti begitu. Ya. Ya kalau di luar talk show ngobrol sama Pak Roy bisa, itu nggak pernah sama sekali. Pernah, nggak masalah kalau saya kan profesional aja. Kalau kita mau tarung aja di ini. Setelah itu nggak masalah buat saya gitu. Oh. Ya kan? Ya kita kan sudah biasa lah kalau kita di organisasi juga kayak begitu gitu kan. Apalagi di partai politik lempar-lemparan asbak juga bisa gitu. Setelah selesai diketok plek selesai, udah selesai, ngapain lagi bicara gitu. Ya kan? Abang nggak capek bang? Kalau Mas yang nanya gitu semua juga pasti capek Mas. Pak Jokowi capek nggak? Pasti juga capek. Biar bagaimanapun hal ini bukannya apa, ini sesuatu yang remeh-temeh gitu. Yang gampang untuk bisa diselesaikan itu. Orang sudah terang benderang semuanya, apa semuanya. Kok masih cari-cari, udah selesai itu kemarin foto, masalah foto kan? Makanya saya bilang, mereka ini adalah konsisten Ya. dalam inkonsistensi. Apa bohongnya? Mas Gibran capek juga. Kan Bang Andi kapan ketemu sama Mas Gibran? Sebulan setengah lah kayaknya. Apa sih responnya Mas Gibran? Oh santai banget dia mah. Persis kayak bapaknya. Santai gitu. Emang natural begitu ya? Natural gitu loh. Tapi yang menarik kalau dia, Mas Pandi, kalau spotlight, saya tidak mau lah gitu loh. Maksudnya? Spotlight itu artinya perhatian dari publik, mass media dan sebagainya itu ke Mas Gibran, dia nggak terlalu suka. Karena itu adalah miliknya presiden. Oke. Saya ini hanyalah pembantu presiden gitu loh. Apa yang ditugaskan presiden, saya harus penuhi dan saya harus turuti. Yang Saya nggak tidak diperintahin pernah dia mau- nggak melakukan. Tidak mau melangkah presiden. Jadi selama ini kalau dia di daerah di mana itu tuh ditugaskan oleh presiden. Oh gitu. Bukan kemauan dia harus berangkat. Enggak. Semuanya harus begitu. Ya makanya all president man kan. Benar. Itu yang disampaikan Mas Gibran ke Saya. Pandi. Disampaikan ke saya untuk masalah itu. Dan saya sangat respect seorang anak muda yang dikatakan pelangap-pelongo dan sebagainya, tidak mempunyai visi, tidak mempunyai suatu wawasan. Terjawab sudah. Benar nggak? Di mana? G20. Coba. Seorang paling muda, wakil presiden, gitu kan. Bagaimana dihormati oleh senior-senior teman-teman bapaknya, katakanlah. Ya kan? Berbicara dengan bahasa Inggris yang lugas, dengan intonasi yang bagus, dengan mimik yang bagus, ya, yang selama ini dikatakan oleh mereka itu tidak bisa berbahasa Inggris, ya kan? Masuk di akal nggak? Mas Gibran ini kan kuliahnya di Singapura, Tidak bisa berbahasa Inggris. tidak bisa berbahasa Inggris. Padahal secondary school ya, mulai dari SMP. Secondaries dari SMP-nya di situ, SMA-nya di secondary school dari situ, ambil pula di UTS Insearch di foundation-nya. Di mana dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kalau Tifa iyalah pasti nggak bisa dia. Dia ini namanya ke situ lagi. Nah, iyalah. Konstitusi dibilang Bang, undang-undang. Abang kalau mimpinya Pak Roy sama Pak Arismon dan Tifa nggak? Kalau mimpi nih, kalau tidur Mimpi. gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah mimpi dengan mereka. Ya gitu. Artinya pertarungan ini ya sudah berjalan Jalan sebagaimana. aja sebagai itu. Ya kan? Yang penting adalah bahwasannya saya ini bukan membela seorang yang korupsi. Dan saya tidak melakukan korupsi. Karena ini saya membela suatu kebenaran melawan kezaliman. Bang, kalau ada orang yang meneliti atau mencari ijazah sampai ke luar negeri, itu kan biayanya mahal, Bang. Oh pasti mahal dong. Ada sesuatu, pasti kan ada yang membiayai dong. Kalau misalnya dia nggak keluar dari sendiri. Begini aja lah, ini kakinya udah ibaratnya mau masuk ke dalam satu udah ke jurang gitu loh. Masa dia membiayai untuk masuk ke jurang? Ya nggak?
Di mana akal pemikirannya? Berarti kan dia sudah memperhitungkan semua konsekuensinya itu. Nanti kalau gua masuk, tabungan gua masih nambah nggak? Tapi kan ancaman hukumannya kan lama Bang, 12 itulah, tahun kan, kalau kan di ada kompensasi kalau misalnya quote-unquote nih ya, Ya. kan bisa ada kompensasi. Karena ini menarik begini loh. Ya. Dalam suatu TV swasta nasional itu, saya punya sahabat itu Faisal Assegaf, ya kan? Saya ada di situ juga tuh pada saat itu. Oh, Ya. saya nonton tuh yang Nonton, diskusi kan? itu kan. Dengan Refli Harun, sampai Refli Harun gelagapan seperti apa. Dibuka aja tuh rekeningnya, kan begitu. Ya kan? Dengan Roy Suryo juga, coba apa dibalikkan sama Roy Suryo? Yang menuduh harus membuktikan dong, ini kan makan ludahnya sendiri. Mengenai ijazah juga begitu kan? Kalau kita Yang katakan, menuduh harus membuktikan. iya, seperti itu. Artinya apa? Ya, Faisal Assegaf orang dalam sebelum mereka pecah. Berarti dia paham betul. Oh, mereka udah pecah kongsi ya? Pecah, udah pecah. Dan saya selalu sama Bang Faisal Assegaf dengan konsistensinya dengan apa bahwasannya apa yang mereka lakukan itu sudah di luar track sebagai seorang ilmuwan. Itu yang akhirnya membuat Faisal Assegaf keluar. Keluar.